Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardia dengan NPM A1G023002 dari kelas 6A. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah skripsi untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Anugrah Agung MPD. Pada video kali ini saya akan menganalisis serta membahas sebuah skripsi yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 50 Rejang Lebong yang dibuat oleh Mbak Silvi Oktavia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 dan dia selesaikan pada tahun 2024. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL ini merupakan sebuah model yang digunakan agar peserta didik itu belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Masalahnya itu biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar mengandalkan penjelasan dari guru saja, tetapi mereka bersama-sama memecahkan sebuah masalah, kemudian mencari solusi yang tepat atas masalah tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri 50 Rejang Lebong itu karena pada saat proses pembelajaran di SD tersebut, khususnya pada pembelajaran Bahasa Indonesia, masih terdapat berbagai macam kendala seperti siswa yang tidak bisa fokus, kemudian pembelajarannya yang membosankan, kemudian juga pembelajarannya hanya berpusat pada guru, sehingga diperlukan model atau metode pembelajaran yang dapat mengubah hal tersebut. Nah, dari 20 siswa dari kelas 4 di SD Negeri 50 Rejang Lebong, itu hanya beberapa siswa saja yang mampu mencapai nilai ketuntasan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model Problem Based Learning atau PBL untuk berusaha meningkatkan keaktifan serta hasil belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan itu PTK, yaitu kepanjangan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan 2 kali siklus. Nah, setiap siklus itu selalu ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian juga pada saat melakukan penelitian, Mbak Silvi ini menggunakan media seperti LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana LKPD nanti digunakan untuk masing-masing kelompok memecahkan masalah yang diberikan. Dan juga pada saat proses pembelajaran digunakan juga PowerPoint atau PPT agar dapat menampilkan gambar sebagai stimulus pada orientasi permasalahan di awal. Nah, selanjutnya itu pada model PBL ini terdapat 5 sintak. Yang pertama itu orientasi pada masalah. Pada kegiatan ini guru biasanya menampilkan gambar, video, ataupun stimulus-stimulus lainnya. Kalau dari skripsi Mbak Selvi ini menampilkan sebuah PPT, kemudian itu ditampilkan di dalam PPT itu ada gambar, sehingga guru itu dapat mengaitkan permasalahan dengan gambar yang ada di PPT. Kemudian kegiatan yang kedua itu pembagian kelompok atau pengorganisasian peserta didik. Pada kegiatan ini peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan tugas berupa LKPD, kemudian guru juga memberitahu instruksi bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut. Lalu pada sintak ketiga yaitu pada saat kegiatan atau mengerjakan LKPD yang diberikan. Nah, di sini guru berperan dalam membimbing peserta didik mengerjakan LKPD tersebut. Lalu yang keempat itu ada kegiatan mempresentasikan hasil. Pada saat sintak keempat ini peserta didik itu sama-sama mempresentasikan hasil, maju ke depan, dan guru memperkuat ataupun meluruskan hasil jawaban dari mereka. Lalu yang terakhir atau sintak kelima yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, pada saat kegiatan ini dilakukan evaluasi dengan cara melakukan kesimpulan atau meluruskan hal-hal yang belum benar. Nah, dari penerapan model PBL yang dilakukan di SD Negeri 50 Rejang Lebong pada 2 kali siklus atau 2 kali tahapan ini terlihat peningkatan yang signifikan, di mana guru yang awalnya dikategorikan kategori aktifnya itu baik menjadi sangat baik, dan siswa yang kategori aktifnya cukup menjadi baik. Dan nilai rata-rata setelah diberlakukannya model PBL ini yang awalnya
1,75 menjadi 78,5. Jadi terlihat signifikan bahwasanya setelah melakukan model PBL ini hasil belajar siswa dan keaktifan siswa itu benar-benar meningkat. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, menurut saya skripsi ini menjadi sangat menarik karena dari awal sudah membahas penggunaan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini juga menggunakan masalah-masalah nyata yang sering terjadi di kelas, seperti siswa yang kurang fokus, siswa yang merasa bosan pada saat pembelajaran, kemudian kurang aktif, serta pembelajaran itu hanya berpusat pada guru saja. Sehingga menurut saya hal tersebut benar-benar menarik. Dan juga ada kelebihan menurut saya dari skripsi ini, di mana pada proses pembelajarannya dibuat menjadi lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa melalui diskusi serta pemecahan masalah. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, peningkatan aktivitas belajar dan nilai belajar, sehingga penerapan model PBL ini dapat dikatakan berhasil gitu. Dan sehingga penelitian ini juga dapat menjadi contoh yang baik bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Nah, dan menurut saya juga model PBL ini sangat baik karena dalam proses pembelajarannya itu siswa akan belajar bagaimana cara berdiskusi dengan baik, bagaimana memecahkan masalah bersama teman, dan bagaimana cara berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Dan pembelajarannya itu juga sangat-sangat menarik dengan menggunakan model PBL ini. Nah, selanjutnya teman-teman, jikalau nanti saya sudah menjadi seorang guru, tentunya saya akan mengimplementasikan atau menggunakan model PBL ini dalam proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Tidak hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tentunya pada mata pelajaran lainnya. Karena model PBL ini sangat bagus untuk meningkatkan keaktifan serta hasil belajar dari peserta didik. Dan nantinya juga pada saat saya mengimplementasikan atau menggunakan model PBL ini dalam kelas saya tidak hanya akan menggunakan PPT atau gambar saja. Saya akan menggunakan video pembelajaran ataupun kuis interaktif, permainan edukatif yang dapat membuat peserta didik itu lebih tertarik, dan juga tentunya akan menggunakan benda-benda nyata yang ada di sekitar saya agar peserta didik itu benar-benar merasa dekat dengan apa yang mereka pelajari, dan pembelajaran itu dapat lebih bermakna bagi mereka dan lebih mudah dipahami oleh mereka. Nah, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwasanya model PBL atau problem based learning ini adalah salah satu model yang sangat bagus bagi seorang guru untuk implementasikan atau gunakan dalam proses pembelajaran. Karena dengan menggunakan model ini, peserta didik itu bisa lebih aktif, lebih kreatif, lebih percaya diri, dan pembelajarannya itu lebih mudah untuk mereka pahami. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja analisis skripsi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.